Selamat malam. Pada kesempatan ini, terima kasih teman-teman yang masih setia untuk menikmati renungan. Dan di malam hari ini, kalau renungan ini lewat di beranda saudara, mari sama-sama kita menyimak agar kita boleh mendapat hal-hal yang positif sehingga itu dapat berguna bagi kehidupan kita. Pada saat ini renungan yang saya akan sampaikan yaitu hidup adalah perjuangan. Hidup sebagai perjuangan dapat membantu kita memahami bahwa kehidupan tidak selalu mudah. Tetapi kita dapat menemukan kekuatan dan harapan dalam perjuangan tersebut. Dan di sini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan yang berkaitan dengan hidup dalam perjuangan. Yang pertama, hidup tidak selalu mudah. Hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita merasa lelah dan putus asa. Dan yang kedua, perjuangan membuat kita kuat. Perjuangan dapat membuat kita kuat dan teguh, serta membantu kita menemukan potensi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, harapan dalam perjuangan. Meskipun hidup penuh dengan perjuangan, kita dapat menemukan harapan dan kekuatan. Dalam siapa kita dapat kekuatan itu? Ya, tentunya di dalam Tuhan atau dalam diri kita juga sendiri. Dan yang keempat, pembelajaran dari perjuangan. Perjuangan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh serta menemukan makna dan tujuan hidup. Jadi pembelajaran dari perjuangan ini mempunyai hal yang positif, sehingga salah satunya kita dapat menemukan makna dan tujuan kita bisa ada sampai saat ini. Dan saya percaya rekan-rekan, teman-teman semua, ketika kita menjalani hidup pasti kita punya tujuan dan kita kita bisa membuat sesuatu hal yang dapat membuat pribadi kita, diri kita itu dapat berguna untuk orang lain dan juga berguna buat diri sendiri. Nah, beberapa ayat Alkitab yang dapat direnungkan tentang hidup sebagai perjuangan, ya. Yang pertama, 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Di situ, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ini merupakan perkataan dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, ya. Dan yang kedua, di situ ada dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Nah, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoyang ke tengah laut. Jadi walaupun sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoyang ke tengah laut itu tidak akan membuat kita takut, ya. Dan yang ketiga, Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Renungan tentang hidup sebagai perjuangan dapat membantu kita dalam bentuk apa? Yang pertama, mengembangkan ketangguhan. Jadi renungan tentang hidup sebagai perjuangan ini memiliki makna positif. Yang pertama, mengembangkan ketangguhan kita, mengembangkan ketangguhan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi ketika kita berjuang dalam dunia ini, berarti kita sementara menguji kekuatan kita, menguji
dunia ini yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, tetapi ketika kita mengembangkan ketangguhan kita, maka kita akan mudah untuk melewati hal-hal yang ada. Dan yang kedua, menemukan harapan ya. Harapan ya, kalau bicara tentang harapan pasti orang semuanya akan senang dengan hal perkataan yang namanya harapan. Harapan ini menemukan sesuatu hal yang berharga dan kekuatan dalam perjuangan hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran akan potensi diri. Mengembangkan kesadaran potensi diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Jadi renungan tentang hidup sebagai perjuangan memiliki beberapa poin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mengembangkan ketangguhan, menemukan harapan, dan mengembangkan kesadaran akan potensi diri. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita ingin merenungkan tentang hidup sebagai perjuangan?